Set, iya. Sekarang jam berapa, Mas? Sekarang jam 9.10. Jam 9 lebih 10 malam ya. Masih belum terlalu malam. Jadi video kali ini aku mau sedikit bahas soal head 5TP Jupiter Set yang kemarin, yang bukan kemarin sih, agak lama. Dulu udah pernah tak bahas, tak bikinkan video. Soal itu ya, videonya bisa dilihat di channelku. Soal Jupiter atau Vega 5TP yang pakai perklep Shogun sama retainer CBR. Di video kali ini aku mau sedikit review setelah pemakaian sekian tahun. Kapan ya aku upload itu? Udah berapa tahun ya? Pokoknya itu kalian hitung sendiri. Kapan, Mas? Tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. 1 tahun lebih, itu kan 1 tahun kan di bulan 1 tahun. 1 tahun sekian bulannya nggak tahu. Kurang dari 2 tahun lah. Tapi ini buat harian jalan terus ya. Terus juga nanti mau sedikit tak bahas soal pertanyaan-pertanyaan kalian di video itu yang sedikit menarik, sedikit menggelitik. Terus terus sama aku mau terima kasih buat yang udah subscribe. Walaupun ya aku jarang bikin video ya. Terus makasih juga buat viewersnya yang udah sampai kalau nggak salah nyentuh 36.000 view. Seneng banget aku 36.000 view itu. Kalau dikumpul orang udah sekian banyak ya. Sebanyak apa 36.000 buat baris, suruh baris gitu ya. Nah jadi gini, ceritanya sepeda ini jalan udah enak ya, udah enak. Cuma lama kelamaan kok makin kayaknya, mungkin dari karakter Noken Asnya ya, karakter Noken Asnya itu motornya karakternya teriak banget karena Noken AC udah seperti nak ceritanya di video yang itu, yang sebelumnya itu. Noken AC ini live lumayan tinggi, durasinya nggak tahu, aku nggak tak dial, tapi ini durasinya lumayan besar sih. Sebetulnya ini Noken As buat spek klep lebar, tak pasang di 5TP ini yang klep standar. Noken As BTW ini masih bagus ya, sentuhnya bagus, ini masih mulus ya. Ini ada bekas RRA nempel di sini, ini nggak apa-apa, tapi yang penting sentuhnya ini bagus, jadi Noken AC nggak berisik. Karakter Noken AC ini buat jadi motornya bikin motornya itu kayak RPM bawahnya ngantuk tapi dia minta teriak terus itu loh. Terus ownernya lama kelamaan kok rasanya nggak kayak apa ya, kurang ya, biasa kalau motor enak lama kelamaan jadinya kok biasa, pengen upgrade lagi gitu. Tapi upgrade kali ini nih upgrade-nya kecil-kecilan. Kalau misalnya Noken AC durasi ini besar gini, emang kompresinya minta tinggi. Jadi di video kali ini aku mau cerita soal head ini yang udah tak papas. Head ini tak papas 0,5 mili ya buat naik kompresi. Sama itu bloknya masih di sana. Itu kelihatan nggak? Nah itu bloknya itu linernya melorot bolo. turun. Jadi turun dikit gitu ya. Sekalian tak scrap, kena 0,3 mili udah rata. Itu tak bongkar sekalian nyekrap itu. Terus ini mau sekalian upgrade naik kompresi dengan cara tak scrap 0,5 mili. Bloknya itu scrap 0,3 mili. Jadi totalnya ini 0,8. BTW ini klepnya ya, tadi udah tak cuci, terus skur, tak apa namanya, skur itu valve tapping gitulah itu ya. Bagus, seatingnya bagus, klepnya bagus. Yang X juga ini aman semua ya. Sekalian mau tak sepilkan sedikit soal portingnya. Jadi speknya ini Noken porting. Wih, sini ya. Nanti tak taruh di deskripsi TikToknya. Bisa kalian follow. Boleh tanya-tanya, boleh. Kalau mau upgrade mesin boleh, perbaikan boleh, cewokan boleh. Menerima spek musik macam-macam. Ya ini ya, portingannya kayak gini. Ya cukup lah buat klep standar harian. Yang X-nya kayak gini. Nah, gitu kurang lebih. Kelihatan ya. Semoga kelihatan jelas ya. Di sini ada. Ini kalau di video yang berikut, yang sebelumnya itu ada headnya sama. Tak kasih marking kayak gini. Ya gitu. Ini oh ya, ini perklepnya. Ini perklepnya Shogun. Video itu kan perklepnya Shogun, retainernya CBR, retainernya ini. Ini retainernya. Aman semua, klepnya aman semua. Mungkin nanti habis ini tak beli no seal klep, mungkin bisa tak beli no seal klep.
ganti sim klep baru terus dirakit ulang, nanti kita lihat gimana hasilnya ya. Terus aku mau langsung ke bahas soal pertanyaan-pertanyaan kalian yang agak menggelitik. Tuh, SIM klep ini loh, ya ukuran biru. Oh ya, ini ya. Saya mau tak bahas pertama soal pertanyaan dari Rizky Handoko. Rizky Handoko. Pertanyaannya gimana, Mas? Mas, itu kalau pakai SIM klep ukuran berapa? Oh ya, ini nanti. Oh ya, ini kalau nggak pakai SIM klep nanti ini ya, apa posisinya itu kayak klepnya itu turun gini. Gini. Jadi dia tuh kayak turun gini. Nah, nanti kalau kalian mau setel klep pakai filler gitu, fillernya nyangkut di sini, bukan di klepnya. Jadi harus pakai SIM klep. Nah, kalau bahas soal SIM klep, mau pakai SIM klep tuh harus ukuran berapa? Bebas. Soalnya nanti kalau misal SIM klepnya terlalu tebel, ya tinggal ini disesuaikan. Kalau terlalu tipis ya tinggal ini disesuaikan. Cuma saranku sebaiknya pakai SIM klep yang minimal tebalnya kalau bisa yang 2 mili ke atas supaya awet gitu ya. Sebetulnya kalau nggak pakai SIM klep aman-aman aja, ini nggak jeber ya. Soalnya ini klepnya masih ori, belum dipotong-potong, nggak apa-apa. Tapi kalau pakai SIM klep lebih stabil, lebih aman gitu. Ini kebetulan nggak pakai SIM klep, jadi nyeting setelah klepnya pakai feeling gitu. Tapi sebaiknya kalau buat presisi harusnya pakai SIM klep, pasang aja SIM klepnya. Itu ya pertanyaan dari tadi siapa? Rizky Handoko. Dari Mas Rizky Handoko. Pertanyaan pertama, semoga membantu ya Mas Rizky kalau nonton lagi. Terus lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Dari siapa, Mas? Dari Oki Setiarahman. Oke, dari Mas Oki Setiarahman ya. Pertanyaannya adalah Ring tatakan per klepnya pakai punya apa, Mas? ya, itu ya. Ring ini berarti ya, ring yang dalam situ ya. Itu aku pakai ringnya ini. Ini dari bahan originalnya yang ada di situ. Cuma kan ini sebetulnya ada yang bentuknya agak naik gitu ya. Ini tak potong, tak bobot, jadi bentuknya gini. Kan ada bekas bobotannya itu. Ada bekasnya itu yang tak bobot, tak potong gitu. Tujuannya supaya ini woi, WD-nya tumpah. Enggak lah. Supaya yang pernya, yang innernya yang kecil ini bisa napak di situ. Dek, gini. Jadi ini jatuhnya kayak ring biasa. Kalau misalkan kalian sayang sama ringnya yang original bawaan ini, bisa dicarikan ring yang nanti kayak gini ya ukurannya ya. Ukurannya kayak gini. Ringnya datar aja. Pokoknya bawahnya ada ringnya, datar aja gini ya. Tebelnya bebas, yang penting ringnya ini kalau bisa ya besi gitu. Terus kalau pernya ini kan lebih besar, diameter pernya ini kan lebih besar ini nanti tidak bisa masuk ke sana, jadi tak scrap sedikit biar yang besar itu bisa napak ke ringnya. Nah ini kan ada bekas scrapan, bentar pakai apa ya, pakai ini aja. Nah, ini kan ada bekas tak scrap dikit gini ya, ini sebagian sini keliling gini supaya pernya ini bisa masuk ke sana tuh, bisa napak ke bawah itu ya. Terima kasih buat Mas siapa tadi? Oki. Mas Oki, terima kasih sudah bertanya Mas Oki. Semoga jawabannya bisa membantu. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaannya dari siapa, Mas? Iqbal. Mas Iqbal. Pertanyaannya adalah Mas Live 8,5 pakai per Shogun masih bisa. Jadi gini Mas ya, kalau liftnya itu kan yang di videoku yang itu kan udah tak jelaskan soal bagaimana ngecek per klepnya. Bisanya jadi gini Mas, pertimbangannya selain mentok apa enggaknya pernya, liftnya ini ya harusnya sih kalau menurutku harusnya bisa. Kalau misalkan panjangnya ini masih sama, dudukannya sama, panjangnya klepnya sama, munculnya sama, itu kayaknya masih bisa Mas. Yang besar ini kayaknya masih bisa. Yang kecil harus disesuaikan lagi. Tapi selain dari toleransi liftnya per ini ya, hal lain yang perlu diperhatikan itu adalah, sorry ya, background suaranya agak mengganggu. Hal lain yang perlu diperhatikan itu adalah walaupun pernya ini mampu, maksudnya mampu itu dia nggak mentok gitu ya,
Tapi kalau lift terlalu tinggi nanti sampean pakai RPM-nya tinggi gitu, takutnya pernya itu tetap kurang keras mas. Soalnya ini pernya bawaan nih motor standar gitu. Kalau menurutku kalau udah sampai ke nyentuh angka 8 gitu harus pakai per yang lebih proper ya. Apalagi kalau misalkan sampean pakai klepnya besar. Kalau klep besar itu kan otomatis bobot klepnya lebih berat. DE kerja pernya nanti akan lebih keras. Soalnya DE harus mengembalikan per yang lebih berat. Jadi sebaiknya kalau menurutku per klepnya pakai yang racing. Pakai yang racing itu juga jangan yang sembarangan. Takutnya nanti pernya kempes. Ada yang pernya itu kalau yang murah-murah tuh kempes, patah. Oh ya, sekalian aku mau sedikit bahas soal per patah ya. Ini aku kadang-kadang tuh kayak aku lihat YouTube komen-komen, ada yang aku kadang-kadang lihat TikTok komen-komennya yang bahas soal per klep patah gitu ya. Per klep patah itu menurutku nggak melulu soal kesalahan materialnya ya, bisa jadi kesalahan pemasangan kita yang menurutku sing tak jelasno tadi. Jadi nek misalnya pere ini jaraknya mentok udah bener-bener mentok udah bener-bener mentok gitu ya, dia itu udah kayak rapat pol, masih dipaksa buat didorong lagi karena liftnya terlalu tinggi gitu. Pernya juga bisa patah. Jadi selain karena material pernya, mungkin material pernya ya, tapi nggak melulu soal material pernya. Walaupun pernya bagus, katakanlah per Jepang ya, yang AHRS atau yang per BRT atau merek apapun itu yang bagus-bagus itu ya, yang mahal-mahal misalkan, itu bisa patah kalau cara masangnya salah. Kalau stroke-nya ini udah mentok, kemungkinan kalau nggak pernya yang patah, nanti ini rocker armnya yang patah. Bisa jadi kayak gitu ya mas ya. Nah kayak gitu. Itu jadi kadang-kadang ada yang menghujat, waduh pernya ini sampah merek A, merek B ini nggak enak, patah dan lain-lain. Jadi nggak, kalau menurutku nggak melulu itu salah pernya, bisa jadi salah pemasangannya. Kalau menurutku ya. Bisa kayak jadi gitu. salah penghitungan. Salah perhitungan, kayak gitu. Masangnya gimana? Banyak faktor yang mempengaruhi, Banyak faktor. yang sampai patah-patah gitu banyak sebenarnya. Kalau aku sih kalau kan selama ini aku tak kerja kan motor-motor harian, motor-motor buat kerja, buat sekolah, buat ngopi, buat touring gitu-gitu ya. Jadi nggak terlalu ekstrim. Aku lebih milih buat pakai per copotan bawaan motor lain. Kayak contohnya kayak gini, ini aku pakai per originalnya Suzuki, itu udah pasti bagus. Soalnya kalau part original bawaan motor itu kan udah teruji ya sama pabriknya. Kalau misalkan ini bawaan Suzuki Shogun gini ya, udah teruji, diuji sama Suzuki-nya udah pasti bagus. Kalau contohnya misalkan yang 4 lap itu pakai pernya Yamaha R6 yang gitu-gitu tuh bagus. Misalkan MA King mau pakai pernya GSX yang lebih keras, biasanya pakai punya GSX yang gitu-gitu tuh bagus. Yang penting ori, kalau menurutku kayak gitu. Karena selama ini itu udah cukup, karena selama ini kan tak kerja itu motor-motor harian. Kalau yang motor kompetisi nanti beda lagi, kebutuhannya beda. Kalau kompetisi ya pakai per yang lebih proper gitu menurutku. Gitu ya, tadi Mas Iqbal? Mas Iqbal. Ya gitu, semoga membantu ya Mas. Terima kasih sudah bertanya. Kalau belum subscribe jangan lupa ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan keempat kalau nggak salah ya tadi ya. Pertanyaan dari siapa Mas? Mas Charlie. Mas Charlie. Apa keuntungan per klep keras ya Mas? Gitu ya. Jadi keuntungan per klep keras. Sebetulnya kalau menurutku ya, per klep itu bisa jadi orang lain punya pemikiran yang beda. Tapi kalau menurutku per klep itu enggak. Yang dicari itu bukan kerasnya mas, yang dicari itu lebih ke kenyal sih. Kalau jadi gini, per klep itu menurutku harus elastis. Kalau kadang-kadang, nah yang pertanyaan tadi itu ya, membahas per klep patah itu ya. Kalau masalah material ya, kalau setauku menurutku, aku sering ngobrol-ngobrol sama teman-teman, pengalaman teman-teman gitu, per klep yang keras kurang elastis itu bisa bikin patah mas. Per klep yang awet tuh DE kenyal, nggak keras gitu nggak. Ya memang kalau yang bagus itu memang lebih keras ya, karakternya lebih keras. Itu ya kayak gitu. Takutnya kalau yang keras, yang harganya murah atau mungkin kualitasnya kurang bagus itu malah dia rawan patah gitu ya. Keuntungan nih, kita bahas keuntungannya. Ditanyakan kan keuntungannya per keras ya. Per keras itu keuntungannya buka tutupnya klep itu lebih presisi di putaran tinggi mas. Keras kalau dalam artian keras yang bener ya, nggak patah ya. Itu dia lebih presisi, minim floating itu kalau keuntungannya. Jadi kalau RPM rendah itu pasti DE nutupi sesuai sama profil noken AC. Kalau RPM rendah DE mampu pasti, tapi kalau RPM tinggi itu kan
karena dia semakin cepat muternya, buka tutupnya makin cepat, pernya kalau kurang keras atau kurang nggak mampu gitu ya, dia itu nutupnya telat. Itu yang dikatakan floating gitu ya. Terus hasilnya apa? Hasilnya nanti karakter mesinnya berubah di putaran tinggi. Yang harusnya klepnya udah nutup, waktu langkah kompresi itu klep innya udah nutup harusnya, tapi karena putaran terlalu tinggi, per klepnya telat nutup, jadi DE nutupnya telat. Akhirnya kompresi dinamiknya tuh nanti turun, jadi torsinya malah turun, torsi di putaran atasnya nanti drop, powernya juga drop kayak gitu mas. Ini kalau masalah kelebihannya ya, kelebihannya lebih presisi sampai di putaran tinggi itu buka tutupnya sesuai sama profil noken asnya. Nah tapi juga per klep crash itu ada kerugiannya mas. Kerugiannya itu ini menurutku ya, menurut pengalamanku ya, monggo kalau misalkan ada yang punya pendapat lain monggo boleh komentar lagi. Menurutku kalau kekurangannya per klep yang terlalu keras itu, yang satu jelas material ini tidak awet mas. Ini nanti bisa kegerus, RRA-nya atau tapetnya sampai nanti juga tidak awet itu. Terus klepnya bisa jeber, rantai ketengnya nanti cepat molor gitu-gitu mas. Soalnya kerjanya dia lebih keras. Terus yang paling penting menurutku selain ketahanan ya, yang paling penting itu nanti efisiensi mekanisnya turun mas. Efisiensi mekanis itu apa? Efisiensi mekanis itu berapa power dari mesin sing sampai ke roda belakang, otomatis akan turun. Misalkan powernya harusnya keluar 12 horsepower gitu ya, tapi dia akan kepotong buat muter, buat neken per klep, buat muter kamprat, buat dan lain-lain mas, buat muter yang balancer yang berat-berat itu nanti DE powernya akan turun. Termasuk kalau ini terlalu keras, powernya yang sampai ke roda belakang nanti akan turun karena DE dipaksa dikurangi buat neken ini yang terlalu keras gitu mas. Sebetulnya per itu kalau menurutku secukupnya, sesuai sama kebutuhannya kalian. Kalau misalkan buat harian, kalau cukup yang kayak gini cukup ya udah, yang penting nggak floating udah gitu. Kalau misalkan nokennya standar, motornya standar, limiternya standar gitu ya, pakai noken as yang kuras banget gitu, ya itu nanti banyak ruginya daripada untungnya. Menurutku malah gak ada untungnya. Gak ada untungnya, nanti motornya malah makin berat, larinya makin berat karena power yang harusnya sampai ke roda belakang itu berkurang buat neken ini. Terus komponen-komponen yang jelasnya tadi itu juga usia pakainya lebih pendek, lebih singkat, lebih cepat rusak mas gitu. Gitu ya mas siapa tadi? Charlie. Mas Charlie gitu ya. Semoga membantu ya mas Charlie kalau menonton lagi. Thank you sudah bertanya. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang barusan tadi tak balas ya. Ini sekarang mungkin jam setengah 10-an. Tadi dari siapa mas? Dari Mas Dadi Kusuma. Itu tadi komentar tadi habis maghrib kalau nggak salah. Tadi juga kebetulan aku lagi pegang HP jadi langsung tak balas. Pertanyaannya adalah kalau nggak salah tadi itu gimana kalau per klep yang kecilnya, yang innernya ini nggak dipasang gimana gitu ya. Pertanyaannya kayak gitu ya mas. Jadi gini mas, sebetulnya sah-sah saja mas, aman-aman saja. Sementara ini motorku sendiri, klepku aku pakai klep 3026. Itu aku pakai per Shogun itu yang single kayak gini. Aku pakai per klep Shogun single gini. Innernya nggak tak pasang karena emang belum ada. Nanti kalau misalkan udah ada pasti tak pasang. Nah, kalau mengacu soal pertanyaan gimana kalau yang kecil nggak dipasang, jadi gini mas. Ini menurut aku juga sempat ngobrol-ngobrol sih sama kayak guru fisika gitu-gitu ya, orang-orang yang ngerti fisika gitulah pokoknya. Itu tuh apa ya istilahnya ya, per klep itu punya frekuensi gitu loh mas. Nah karena bentuknya dia itu kan, bentar ya, waduh ini kok nggak masuk karena ada kukunya ya. Nah ini aja wis, gini aja ya, per klepnya itu kan kebalik ini, pernya itu kan ulirnya beda mas, ulirnya kebalik. Nah ini loh, pernya kan kayak gini ya, ulirnya kayak gini. Kalau yang kecilnya itu kayak gitu, yang besarnya kayak gini. Ini tuh lebih membantu buat apa, frekuensinya supaya berlawanan gitu loh mas. Jadi frekuensi itu kayak kalau digambar itu kurang lebih kayak gini, seret gini. Kalau yang gini naik turun naik, bentar.
naik turun gini ya. Ini yang per besarnya kayak gini, naik turun. Ketika DE naik yang besar, yang kecil tuh DE turun gitu loh. Jadi lebih meredam lagi efek floatingnya. Itulah kenapa yang ini tuh lebih lembek, pasti yang ini lebih lembek. Memang selain karena dia itu lebih kecil ya, dia dibikin memang lebih lembek ini karena udah cukup buat membantu ngelawan frekuensinya tadi mas, kayak gitu. Jadi fungsinya supaya lebih melawan meminimalisir resiko floating. Sebetulnya walaupun yang kayak ya satu tok gini aja udah nggak floating ya, satu tok gini udah nggak floating, tapi dibantu buat yang ini supaya dia itu lebih presisi lagi, terutama di putaran tinggi. Makanya kenapa kalau misalkan per yang kayak progresif gini ya, yang ini rapat banget, yang ini lebar gini, sama pabrikan Suzuki-nya dibuatkan satu set sama per kecilnya yang linear gini. Ini linear, menurutku ini hampir kayak linear gitu ya, dia renggangnya itu sama, karena supaya dia itu meminimalisir risiko floating. Kalau kayak gini kan waktu tekanan pertama itu lebih lembek mas, tekanan pertama lebih lembek karena dia yang main yang rapat ini. Nanti kalau setelah beberapa mili tekanan, nanti baru yang lebar ini yang main. Jadi nanti waktu misalkan kasarannya kayak gini, kalau misalkan klepnya itu membuka maksimal, dia nanti yang main yang ulir yang lebar ini dia keras. Kalau dia udah mau nutup, yang main ini tinggal yang ini. Nah yang ini nanti kan ini lembek, supaya dia nutupnya plek gak mental gitu loh. Dia sama seatingnya tuh gak mental, dia dibantu diredam sama ini bantu redam nih. Karena kalau misalkan gini, kalau misalkan di beberapa kondisi klep itu kalau kebanting gini ya, dia bisa kebanting terus agak ada mentalnya. Mungkin kalau putaran tinggi gitu ya, dia ada kayak tag gitu, nggak langsung nutup plek diem gitu, nggak, dia agak ada mentalnya. Terus pernya ini juga goyang-goyang gitu putaran tinggi ya, ini nanti goyangannya diredam sama yang ini. Mentalnya juga lebih diminimalisir sama per klep kecil. Menurutku per klep kecil ini penting mas. Jadi sebaiknya kalau misalkan bawaan per besarnya kayak Shogun gini ya, dia itu disetel sama pabriknya, ada innernya ya, sebaiknya innernya dipasang. Kecuali kalau dari pabrikan kayak Shogun itu 25 itu kan cuma single, bawaannya single gitu, single juga udah cukup, yang penting nggak floating gitu. Makanya yang kecil ini dipotong kayak gini, nanti lebih kekerasannya turun. Ini dipotong karena dia mentok ya dulu, lift maksimalnya dia mentok, makanya ini tak potong kayak gini. Ini enggak apa-apa, karena dia kebutuhannya cuma nggak butuh yang terlalu keras. Kalau yang kecil ini lembek gini nggak apa-apa, udah cukup. Gitu ya mas. Jadi siapa tadi? Jadi Semoga membantu. Terima kasih sudah bertanya mas. Tadi juga aku fast respon loh ya. Hai. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya dari Mas Pratama Diki 7103. Pertanyaannya adalah solusi retainer mentok sama templar gimana bang? Apa yang harus dirubah dan biar aman? Gitu ya Mas Pratama Diki. Jadi kalau retainernya mentok sama templar kayak gini loh. Sorry, bentar. Jadi biasanya emang kejadian ya mas, kalau ini retainernya kan kasusnya kayak gitu, gini. Retainernya kan gini ya mas ya, posisinya anggaplah ini gini, posisi terpasang kayak gini. Terus ini ada templarnya, yang nabrak itu kan bagian sininya mas, selalu bagian sininya toh. Bagian sini ini nabrak sama topinya ini ya. Jadi ini posisinya kayak gini mas ya, nabrak gini. Nah kalau nabraknya nggak terlalu banyak ya, ini boleh sampean gerinda sedikit, boleh dicari biar jarak amannya supaya nanti ini nggak nabrak lagi. Terus sebisa mungkin ini dijahit jarak sama ini 1 mili. Jadi waktu dia itu setelan klepnya ini sama klepnya yang bagian sini, sentuhnya itu masih ada jarak 1 mili gitu ya, dikasih jarak 1 mili. Jadi maksudnya kayak gini, ini kan gini, ini misalkan udah nabrak gitu ya, ini sampean potong lagi supaya dia itu bisa main gini 1 mili mas, supaya nanti ininya bisa waktu setelan nih, takutnya kalau misalkan seatingnya ambles atau klepnya mungkin udah lama disekar skur gitu ya, nanti udah semakin tipis, ini masih tetap aman.
Dan ini juga yang penting sebetulnya berani, yang penting berani gitu mas. Ini dipotong sedikit boleh kayak gini nih. Ini kuat kok mas. Ini bahannya sama kayak bahannya stang piston ini. Ini keras ini. Nggak apa, aman. Nanti kalau patah gimana mas? Harusnya enggak mas. Kalau misalkan sampean itu penataannya bener, yang paling penting itu klepnya enggak habis ya, jarak klepnya, jarak main apa pernya ini ya. Enggak kehabisan stroke, itu harusnya aman. Walaupun sampean ini utuh besar gini ya, ini bisa patah kalau misalkan per klepnya mentok. Makanya kejadian beberapa kali, mungkin banyak dari teman-teman mekanik yang ininya patah. Itu mungkin penyebabnya adalah ini udah mentok, ditekan sampai dia habis, udah kehabisan langkah, udah mentok, tapi klepnya masih mau buka lagi karena liftnya terlalu tinggi. Itu bisa pernya yang patah atau ininya yang patah mas. Itu ya. Kebetulan aku kemarin juga ngalami. Jadi itu headnya 4ST Vega atau Krypton. Ininya juga mentok mas. Ininya mentok sama retainer. Karena itu udah pakai klep besar ya. Itu klepnya 2824 batang 5 mili. Aku retainernya pakai Mio. Pakai Grand sih, pakai Grand Ori. Pernya juga pakai Shogun. Per klepnya Shogun. Double kayak gini. Retainernya aku pakai Grand, itu juga bisa mas kalau buat yang klep 5 mili. Itu ininya mentok sama ini mas. Retainernya ini mentok sama templarnya. Jadi ini tak gerinda sedikit gitu ya. Nggak apa, aman kok. Itu kemarin aku juga ngalami. Tapi nggak tak dokumentasikan sih. Ada sih di TikTok video nih. Di TikTok videonya ada. Tapi itu cuma video sinematik. Tapi kelihatan kalau ininya tak potong sedikit. Bagian ininya ini tak potong sedikit itu kelihatan. Bagian itunya ya, bagian sini ya. Ini tak gerus sedikit bagian sini. Itu aman mas, enggak apa-apa. Yang penting nggak terlalu ekstrim ya, nggak sampai tipis banget gitu ya, aman kok. Yang penting ini nggak terlalu tipis banget. Terus pernya juga masih aman, nggak kehabisan langkah gitu loh, nggak kehabisan stroke. Gitu mas. Mas Pratama Diki. Semoga membantu ya mas. Kalau misalkan nonton, terima kasih sudah berkomen. Kalau misalkan belum subscribe, boleh minta subscribe-nya dong mas. Hehe. Ya wis mungkin gitu, karena mungkin videonya nanti jadinya kepanjangan ya, takutnya videonya jadi kepanjangan. Ini udah 30 menit videonya. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, boleh komen-komen di bawah. Nanti kalau misalkan kelihatan, nanti pasti tak balas. Kayak tadi pertanyaan tadi mas siapa tadi yang tadi sore maghrib komen, kebetulan aku lagi pegang HP, langsung tak balas. Fast respon kok. Boleh tanya-tanya, komen boleh. Yowis mungkin gitu dulu video kali ini. Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih buat videoku yang ini ya. Buat videoku yang ini udah 36.000 kali ditonton. Weh, aku seneng banget. Loh, iki malah gak like iki. Wah, like otomatis. Nah, gitu ya. Sekali lagi kalau misalkan ada pertanyaan, boleh komen-komen di bawah. Nanti pasti tak jawab kalau ada. Kalau nggak kelewatan ya, pasti tak jawab kok. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Ciao, sampai ketemu di video berikutnya.